kerang iki mik iki kerang 19.000, besok baru beli. Ini aku mau bikin bakso dulu. Jadi maksudnya besok aku nggak makan gitu? Hah? Jadi maksudnya besok aku nggak makan gitu? Ini apa nih? Salmon. Ini daging apa? Ini salmon. Ini yang bisa dimakan gitu aja gitu salmonnya. Susah bisa dimakan. Ini ay, ini kepiting, anak kepiting. Ini aja bayar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe lo ya. Hai teman-teman, selamat datang di keluargaku, keluarga Yens bahagia. Jadi ini jeladan bakso yang tadi aku beli masih beku. Sekarang aku celupin di air dulu, direndam ya, biar nanti cepat jadi lembek, biar bisa dibentuk. Nah ini juga aku mau bikin bakso telur. Nanti telurnya aku rebus dulu ya, cuman 5 aja, gak usah banyak-banyak. Di sini aku tambahkan garam nanti biar gampang ngupasnya ya teman-teman. Nah di sini aku mau kasih makan ikan, ternyata ada ikan mati satu teman-teman. Jadi mau aku ambil dulu. Nggak tahu ya, kalau mati satu gini aja rasanya sedih ya. Nggak tahu itu matinya kenapa. Jadi aku mau ambil dulu. Mungkin dia matinya karena kalah makan sama teman-temannya ya teman-teman. Karena ini satu kolam ini sudah kami gabung kemarin. Kemarin kan ada 2 kolam ya. Ini udah dijadikan satu kolam semuanya. Kelihatannya ini baru loh matinya teman-teman. Nah ternyata dia luka teman-teman. Mungkin kemarin waktu kami mindahin itu kolamnya ini ada yang luka, jadi mati dia. Ini kayaknya baru sih ini matinya, karena dia belum kaku ya, masih lemes kayak gini nih. Jadi ini kayaknya masih baru. Ya udah, taruh di sini aja dulu ya. Ini perutnya udah mengembung gitu, tapi ya sudahlah ya. Sekarang aku mau kasih makan dulu ikan-ikannya ini. Nah yang sebelah sini aku kasih dikit aja, karena di sini ikannya sedikit, hanya untuk menjaga biar nggak ada nyamuk. Oke teman-teman, sekarang aku mulai memasak. Di sini aku akan masak sambil bercerita sama kalian ya teman-teman. Jadi aku mau menceritakan bagaimana dulu aku dan 2 orang temanku bakar ladang jagung orang teman-teman. Itu tidak sengaja kami lakukan ya teman-teman. Nah ceritanya tuh begini. Itu aku masih SD. Aku punya teman 2 orang. Mereka ini saudara sepupu. Mereka tinggal satu rumah bersama dengan uak mereka. Mereka itu orang Jawa, aku orang Batak. Jadi di kampung aku itu kampung kecil. Di situ ada 2 suku, satu suku Batak, satu suku Jawa. Tapi kebanyakan itu suku Batak ya teman-teman. Nah, teman aku yang 2 orang ini tahu banget bagaimana kehidupanku. Aku sering dimarahin, aku sering pergi dari rumah. Itu mereka tahu banget ya teman-teman. Nah, kebetulan kemarin itu mereka berdua ini dimarahin sama uak mereka. Aku nggak tahu sih dulu uak itu apa artinya. Kalau orang Jawa itu di kampung aku ada yang namanya uak-uak. Nah kalau di sekarang aku tinggal di Jawa, aku nggak pernah sih dengar uak. Yang aku dengar tuh bule, pakle, pakde, seperti itu kan ya, bude gitu. Jadi aku nggak ngerti uak itu artinya apa, tapi begitulah ya. Mereka berdua ini dimarahin sama uaknya. Mereka ini berdua memang tinggal dengan uaknya, diasuh sama uaknya, ya bukan orang tuanya. Nah, mereka berdua ini sakit hati dimarahin sama uaknya. Terus mereka berencana berdua ini mau pergi dari rumah teman-teman. Nah, kebetulan ada aku di situ. Jadi mereka ngajak aku pergi teman-teman. Kan kalian tahu ya. Aduh, mungkin kalian tidak tahu. Sekarang aku mau kasih tahu kalau aku itu memang ingin pergi dari
kampung dari rumah, aku mau pergi dari mama aku gitu. Aku selalu memikirkan bagaimana cara pergi dari situ, tapi nggak bisa karena kami itu kampungnya itu jauh dari kota, dan kalau aku pergi pun harus ada uang. Kalau ada uang pun akan ditanya orang. Kita naik bis itu karena kita masih kecil akan ditanya orang tuanya mana. Jadi itu sangat sulit sekali ya teman-teman untuk pergi dari situ. Pada waktu umurku itu, kalau aku jalan pun orang akan tahu itu aku akan disuruh pulang gitu. Nggak bisa, sulit pokoknya keluar dari kampung itu. Nah, udah seperti itu teman aku ini bilang, ayo kita pergi dari rumah yuk, kami dimarahin sama wak kami katanya gitu, kami mau pergi dari rumah, ayo kamu ikut, nanti kita pergi ke kampungku, kalau nggak salah ke Jawa deh, karena mereka aslinya orang Jawa kan. Katanya kita kalau nggak salah ke Pakpahan kayak gitu loh teman-teman, seingat aku. Pakpak itu aku nggak tahu di mana ya, tapi aku pernah dengar. Nah, katanya kita pergi ke sana, nanti di sana kita bisa mulai hidup baru, di sana kita bisa jual-jualan untuk bisa makan. Pokoknya ngasih tahu aku nanti kita bikin usaha seperti itu ya. Jadi aku tuh senang banget ya teman-teman. Aku tuh yakin banget kalau ini pasti berhasil keluar dari sini seperti itu kan. Nah, setelah itu aku mau teman-teman. Padahal ya, aku sempat mikir juga. Aku kan lagi tidak dimarahin sama ibuku, kok aku pergi dari rumah. Aku masih punya pikiran seperti itu teman-teman. Tapi karena ya aku berpikir ya hari ini memang aku tidak dimarahin, tapi suatu saat aku bakal dimarahin juga gitu kan. Akhirnya aku setuju teman-teman, aku pergi dari rumah sama teman-temanku ini hari itu juga. Kami berangkat dari rumah, kami nggak bawa baju sama sekali, cuma baju di badan aja. Terus kami itu arahnya bukan ke kota, ke ladang-ladang. Nah di situ ada kayak sungai kecil gitu untuk mengairi sawahnya petani gitu kan. Jadi kami duduk-duduk di situ. Terus di situ ada, kami belum makan ya teman-teman. Di situ ada rumput. Dia punya buah kecil-kecil kayak gitu. Rasanya asam teman-teman. Kata temanku ini, kalau kamu lapar kamu makan itu aja dulu. Nggak apa-apa, bisa itu katanya kan. Jadi aku coba teman-teman, aku makan, bener rasanya asam, tapi ya sudahlah ya, aku makanin aja itu buah-buah itu, ya aku ambil airnya aja, asam-asamnya, terus sampahnya aku lepeh gitu kan. Nah setelah kami puas duduk-duduk di situ, kami lanjutkan perjalanan teman-teman. Sebenarnya teman-teman, kami itu tidak keluar loh dari perkampungan itu, kami hanya muter-muter aja di perladangan itu gitu. Aku pikir kami akan bisa segera sampai di desa lain kayak gitu, jangan di desa aku ini gitu, tapi ternyata kami hanya muter-muter di persawahan, perladangan gitu teman-teman. Nah udah sore teman-teman. Nah karena udah sore kan petani-petani sudah pada pulang ya, mau pulang ke rumah, jadi kami harus segera sembunyi, karena kalau mereka lihat kami pasti kami akan dibawa pulang. Jadi kami sembunyi itu di tengah ladang jagung teman-teman, bukan di tengah ladang sih, aku nggak tahu juga ya, kayaknya bukan, karena aku masih mendengar suara orang pulang itu, kedengaran suara mereka itu berombongan sambil ngobrol sambil jalan gitu mau pulang ke rumah. Jadi sepertinya pondok ini, tempat kami sembunyi ini sebenarnya tidak jauh dari jalan besar teman-teman, orang lalu lalang, karena kedengaran suaranya mereka. Cuman nggak kelihatan jalan itu karena pondok itu tertutup sama jagung-jagung, kan jagungnya udah pada tinggi besar. Nah itu adalah musim jagungnya lagi enak-enaknya dibakar gitu loh teman-teman. Nah kami sembunyi di situ, udah mulai gelap. Nah kebetulan di pondok itu teman-teman ada tenda-tenda seperti plastik kayak gitu. Kalian tahu kan kalau plastik kan gampang banget ya terbakar. Setelah itu temanku ini, dua orang ini punya ide, tenda itu kita bikin dinding di pondok itu biar nanti kita tidur nggak kedinginan, seperti itu kan. Jadi aku tidak terlalu pinter sih bikin-bikin begitu, tapi aku memang di situ bantuin. Dan temanku yang dua orang ini juga tidak memaksa aku, tidak marah sama aku karena tidak mampu berbuat apa-apa gitu kan. Ya mereka sabar ya teman-teman. Mereka berdua yang bikin dinding-dinding itu diikatin gitu, sudah jadi nih. Nah setelah itu ada mancis teman-teman, korek gas.
Nah, ada mancis ketemu teman-temanku ini, 2 orang ini langsung kumpulin kayu bakar. Jadi kami bakar jagung teman-teman di dalam pondok itu. Nah, kami bakar, terus kami makan teman-teman. Terus udah selesai ya, kami bakar-bakar, udah makan, udah kenyang. Kami mau tidur nih. Jadi temen aku ini bilang, kamu masuk Islam aja. Aku bilang, tapi aku nggak bisa sholat gitu. Sini aku ajarin sholat katanya. Jadi aku sholat teman-teman sama teman aku ini di dalam pondok itu. Aku diajarin sholat, aku ikutin cara mereka sholat kayak gitu. Terus udah selesai sholat, kami tidur teman-teman. Nah, pas mau tidur itu aku ada perasaan sedih gitu ya teman-teman. Aku berdoa lagi. Aku berdoa kepada Tuhan yang aku percayain kayak gitu ya, yang biasa aku lakukan gitu. Ya aku berdoa lagi baru deh aku ketidurannya teman-teman. Tiba-tiba aku nggak tahu jam berapa, kayaknya masih malam gitu kan. Temanku bangunin aku. Ini bangun, ini terbakar katanya teman-teman. Ternyata bekas kami bakar jagung itu merambat ke plastik tenda-tenda itu teman-teman. Nah, udah kebakar, tapi baru sedikit. Karena kami tidak mengerti, kami juga ketakutan, kami lari teman-teman. Padahal itu ya bisa sebenarnya dipukul-pukul itu mati apinya itu, karena kami ketakutan. Kami lari padahal apinya masih kecil. Nah, kami lari itu ke seberangnya ladang itu. Ada juga pondok-pondok di situ. Pondoknya itu ada dinding-dindingnya, jadi nggak kelihatan orang di dalam. Nah, di situ kami teman-teman, kami lanjut tidur di situ. Nggak ada kepikiran kalau nanti apinya akan menjadi besar. Nah, setelah itu teman-teman, pas aku tidur itu aku dengarkan suara. Kalian tahu suara ranting yang dibakar bunyi kertak 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 itu banyak teman-teman. Terus aku agak mikir di dalam hati, kok ada suara seperti itu. Terus aku ngintip kan keluar teman-teman, karena dindingnya itu terbuat dari bambu, masih ada lubang-lubang. Aku ngintip keluar. Kalian tahu apa yang aku lihat? Ternyata langit itu sudah berwarna merah teman-teman. Merah. Terus aku mikir, lah, memangnya api tadi malam itu mengerikan itukah sampai langit itu jadi berwarna merah? Seperti itu kan pikiranku. Aku agak shock, aku agak ngeri. Tapi ya sudahlah. Aku sudah tidak ngelihat lagi jagung-jagung yang hijau-hijau itu, sudah tidak ada lagi teman-teman. Nah, setelah itu kami nggak keluar-keluar kan dari pondok itu. Setelah itu udah pagi lah ya teman-teman, udah pagi, orang-orang udah mulai ke ladang. Kami masih ada di situ ya di dalam pondok itu. Nah, aku dengar nih suara uaknya teman aku itu memanggilin nama teman aku itu. Dia bilang gini, kita bikinlah namanya Mutia ya. Mutia sama Mutia, temanku ini sepupuan nih. Mutia sama Fitri misalkan ya, dipanggil gini. Mutia, Mutia, maafin uak gitu. Pulang, Fitri, maafin uak, Fitri, pulang gitu kan, teriak-teriak gitu kan dia di persawahan itu teman-teman. Nah, aku mikir begini, mungkinkah mama aku datang memanggil aku? Itu tidak akan terjadi teman-teman, itu tidak akan mungkin. Dan aku juga tidak berharap itu dilakukan sama ibu aku ya, karena aku pikir itu adalah memalukan sekali. Nah, untungnya mama aku nggak ada seperti itu. Nah, teman-teman, kami tetap diam di dalam pondok itu. Setelah itu beberapa saat kemudian suaranya sudah nggak ada, kami keluar dari pondok itu. Dan kami berencana mau lari teman-teman. Pas kami keluar dari pondok itu, pas kami lari, tidak lama kemudian ada yang melihat kami gitu loh teman-teman. Kami dikejar. Nah, kami ditemukan sama mereka yang ngejar kami ini. Nah, ketemu, kami dibawa pulang ke rumah. Ya, seperti itu kami pulang. Orang-orang udah pada ramai. Uaknya temen aku udah pada teriak-teriak nangis. Ramai lah pokoknya ya. Nah, kami udah berkumpul di rumahnya teman aku ini yang orang Jawa ini. Uaknya teman aku ini kan udah kumpul di situ. Mamaku sama bibiku udah ada di situ. Ya, pokoknya rame. Dan aku lihat datang yang punya ladang jagung. Ternyata teman-teman yang punya ladang jagung sudah tua, badannya kurus. Dia jalan udah ngos-ngosan. Mungkin dia juga merasa hatinya mungkin gimana karena ladang jagungnya sudah terbakar. Dia jalannya aja sudah pakai tongkat karena dia bungkuk.
Aku lihatnya sedih, aku ada rasa penyesalan waktu itu. Walaupun aku masih kecil, aku ngelihatnya ada rasa sedih. Dan akhirnya kata mereka, udah. Jadi kami mau ditanya-tanya nih ya. Jadi kata mereka yang kumpul di situ sudah pisahkan mereka gitu teman-teman. Ya wajar juga sih kami dipisahkan karena mereka semua penduduk kampung tahu kalau aku orangnya suka pergi dari rumah. Jadi mereka nggak mau lagi lah bahas tentang aku ya teman-teman. Jadi mereka mau bahas tentang kedua temanku ini. Jadi kami dipisahkan, aku dibawa sama ibu aku ke satu rumah kayak gitu. Duduk di situ nggak ada banyak pembicaraan. Aku sudah tidak tahu lagi dengan teman aku ini di rumah uaknya itu dengan rame warga sekampung kayak gitu. Sebenarnya aku sedih banget ya dipisahkan dengan mereka karena aku tidak mau berpisah dengan mereka karena aku merasa mereka sayang sama aku, mereka peduli sama aku, mereka perhatian sama aku, dan mereka nggak marahin aku walaupun aku orangnya tidak mampu, tidak banyak bicara, dan ya seperti itulah ya. Aku sedih dipisahkan dengan mereka, aku nggak mau pisah dengan mereka. Nah setelah itu aku tidak tahu lagi kejadian mereka teman-teman. Aku dibawa pulang ke rumah nenekku sama mamaku kan. Di situ aku dikasih makan. Sebenarnya dalam pikiran aku dulu aku bakal dicubitin sama mama aku teman-teman. Ternyata aku nggak dicubitin dan aku dikasih makan. Aku mau makan pun aku nggak selera karena aku tuh kenyang udah makan jagung pas malam itu ya. Jadi aku nggak selera. Aku cuman pengen dengar kabar bagaimana temanku yang 2 orang ini. Ternyata teman-teman itu adalah pertemuan kami yang terakhir. Aku nggak pernah ketemu mereka lagi dan ya mereka sepertinya dikirim pulang ke Jawa, ke kampung, ke tempat orang tuanya. Jadi kami benar-benar dipisahkan, tidak dipertemukan lagi. Sampai sekarang aku tidak pernah bertemu dengan mereka lagi. Ya begitulah ceritanya teman-teman. Aku kangen gak sama mereka. Pernah sih teman-teman, yang satu itu pulang kampung. Ya aku lihat dia itu berubah banget, dia badannya semok montok gitu. Tapi tahulah aku orangnya kan memang terlalu minder. Aku tidak berani menyapa dia dan dia juga tidak menyapa aku karena aku insecure juga. Aku kurus banget sedangkan dia semok cantik begitu loh teman-teman. Jadi aku tidak menyapa dia, aku hanya melihat dia dari jauh. Aku cuma ingat, oh itu dulu temanku kayak gitu. Dan setelah itu aku pengen nanya sih, aku pengen tahu juga kabarnya teman yang satu lagi gitu. Tapi aku tidak punya keberanian untuk menanyakan itu. Ya sudah, aku hanya diam saja. Apalagi dia jalan sama cowok yang jalan ini, kalian tahu nggak, cowok yang menjadi rebutan di kampung waktu itu. Dan tambah lagi aku insecure ya karena ya aku dengar-dengar dia dijodohkan sih dengan cowok ini, orang Jawa ini. Kalian tahu orang Jawa itu ganteng-ganteng kan di sana dulu, rajin-rajin. Nah jadi banyak lah di sana yang ingin pacaran dengan cowok-cowok yang orang Jawa kayak gitu. Nah kebetulan ini cowok ini juga jadi rebutan kan di kampung, terus jalan sama teman aku ini. Aku makin insecure, jadi akhirnya itu membuat aku tidak usah bertanya. Seperti itulah teman-teman. Jadi aku diam saja, tidak bertanya. Udah begitu selesai, kami tidak pernah bertemu lagi. Dan cerita ini sudah lama terjadi. Aku masih SD. Aku tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun dan aku tidak berpikiran untuk menceritakan ini selama ini. Aku pikir ini hanyalah kejadian hidup saja. Aku tidak merasa ini akan menjadi cerita, tapi sekarang aku menceritakannya kepada kalian teman-teman. Aku tidak pernah menceritakan ini kepada orang tuaku juga. Betul, aku tidak pernah menceritakan apa-apa ya kepada orang tuaku, karena kami jauh ya. Kami tidak sefrekuensi teman-teman. Aku berharap suatu saat bisa ketemu dengan teman aku itu ya teman-teman, 2 orang ini. Bagaimanapun aku pernah merasakan kebaikan mereka berdua. Aku pernah merasa disayangin gara-gara mereka berdua. Jadi teman-teman, selesai ceritaku, ini baksonya sudah selesai. Dan sekarang aku mau coba makan. Aku ambil 2 aja karena ini besar-besar ya. Kasih cabai. Oh ini bawang goreng. Terus kasih cabai.
Oke teman-teman, aku mau makan dulu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas support kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sarange. Dadah.